Bersama kita ada Bapak Sabilal Mahmud selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Selatan. Kita akan mengetahui seberapa banyak pelanggaran yang sudah terjadi di tahun 2016 dan juga tingkat angka kecelakaan yang terjadi selama 2016 ini. Pak Sabilal melihat di 2016 sampai dengan sekarang, dari awal tahun sampai dengan sekarang ini, ada berapa banyak tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Hulu Sungai Selatan sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Sabilal Mahmud, Satlantas Polres Hulu Sungai Selatan, Polda Kalsel. Dalam kesempatan yang baik ini mungkin kita sampaikan pelanggaran lalu lintas, utamanya yang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Januari sampai akhir bulan Juli. Lumayan banyak pelanggaran lalu lintas yang telah kami tindak. Sesuai data sampai dengan bulan Juli, data kita 1.690 Tindakan lalu lintas hilang ya. Kemudian dengan tagihan dendanya sekitar 16 juta lebih ya. Itu dalam bentuk apa, Pak? Tilang karena tidak membawa surat-surat kendaraan atau pelanggaran lalu lintas? Anatomi pelanggarannya bermacam-macam sesuai tematik yang telah ditentukan oleh Polda Kalsel. Per 3 bulan kita ada tematik pelanggaran lalu lintas. Ada yang pelanggaran rambu, maka kemudian malam arus, kemudian surat-surat atau dokumen kendaraan, dan pelanggaran-pelanggaran perilaku yang terutama yang mengarah ke potensi laka lantas. Di beberapa bulan ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bulan Juli itu terjadi 4 kali kejadian yang mengakibatkan 6 orang korban. Alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia, dalam artian fatalitasnya menurun dari bulan yang lalu. Terdapat 6 orang korban luka ringan yang telah kita proses perkaranya. Kemudian saya mengajak rekan-rekan sahabat-sahabat saya untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan raya, karena keselamatan di jalan raya sungguh banyak implikasinya apabila terjadi laka lantas, apalagi yang menimbulkan laka fatalnya berat seperti cacat, yang menimbulkan cacat. Ini dampaknya luar biasa, bisa mempengaruhi pendidikan keluarga, bisa juga mempengaruhi ekonomi keluarga. Kita ambil contoh umpamanya seorang bapak yang produktif pada usia yang produktif mengalami laka lantas, maka secara otomatis di dalam keluarga itu ekonominya akan menurun karena tidak bisa bekerja. Kemudian dengan tidak bisa bekerja, secara tidak langsung mengurangi ekonomi keluarga. Ini berdampak juga ke pendidikan anak-anaknya. Nah, ini yang dampak dari kecelakaan lalu lintas. Karena itu saya sekali lagi mengajak kepada seluruh rekan-rekan, kawan-kawan, sahabat-sahabat saya agar selalu menjaga aturan lalu lintas, mentaati aturan lalu lintas, kemudian berperilaku di jalan raya yang sesuai etika berlalu lintas. Karena dampaknya luar biasa tadi, seperti saya sampaikan tadi, kalau terjadi kecelakaan dampaknya bisa berantai. Ya, tidak hanya dampak sendiri tapi keluarga betul. Juga yang lainnya juga merasakan, Pak ya. Betul. Ya. Oke, Pak, himbauan juga Pak kepada para pelajar. Ini kan kita juga sering melihat para pelajar juga sering berkendara tanpa menggunakan helm. Ini kan fatal juga Pak ya kepada para pelajar ini. Mungkin himbauan Bapak selaku Kasat Lantas Polres Hulu Sungai Selatan kepada para pelajar, Pak. Baik, terima kasih. Dalam penanganan anak-anak, terutama yang di bawah usia 17 tahun ya. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memang geografisnya ada pegunungan, ada rawa yang jarak antar kecamatannya cukup jauh. Tempat pendidikan terpusat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita memahami pada sekolah-sekolah menengah, mereka menggunakan roda 2.
sebenarnya umurnya baru 15 sampai 16 tahun. Iya. Dia belum layak mengendarai, dalam artian dia belum memenuhi syarat Dan juga belum memiliki SIM juga Pak, ya. betul. Di sini memang banyak faktor yang harus kita selesaikan. Yang pertama, angkutan umum. Sebenarnya angkutan umum kalau tersedia dan sampai ke tempat tinggal mereka, kemungkinan mereka tidak menggunakan sepeda motor itu Pak ya. Kemudian ini juga tentu akan diperhatikan oleh pemerintah daerah ke depannya. Sementara ini pemerintah daerah menyiapkan 4 bis yang dikelola oleh Dinas Perhubungan untuk mengangkut anak-anak yang memang jaraknya cukup jauh, seperti di Galumpang, kemudian Padang Batu, kemudian Telaga. Ini diangkut oleh bis yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Ini mengurangi para pengguna sepeda motor yang menggunakan itu. Okay. Kemudian penindakan kami memang secara preemptif dan preventif telah dilakukan. Ya. Kita berjadwal 6 sampai 7 kali dalam 1 bulan bergantian akan memberikan police to go school. Polisi masuk ke sekolah, memberikan edukasi kepada mereka bagaimana risiko jalan, bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik. Mudah-mudahan mereka ini kader-kader pelopor keselamatan di jalan. Sampai sekarang memang masih tidak terlalu besar dalam angka untuk kecelakaan yang melibatkan pelajar. Kemudian setiap jam-jam pelajar memang kita sekat, dalam artian ada pamtur kami sesuai kebijakan atau program 100 hari Kapolri kendaraan anggota di lapangan. Kita juga melaksanakan pengaturan bagi pelajar-pelajar yang menuju sekolah. Jadi di mana Pak? Di depan sekolah atau jalan menuju ke sekolah? Terutama di persimpangan yang sebidang ya, sebidang yang memang rawanannya ada, seperti perempatan Kompi, DPR, kemudian perempatan di SMA 1, SMA 2, kemudian demikian juga yang di SLTP. SLTP memang kita ada komitmen dengan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah untuk tidak menggunakan, karena memang umurnya yang 12 sampai 13 tahun belum jelas, yang belum secara fisikis memang belum siap. Belum boleh jadi bermotor. Untuk yang menangani masalah ini kita mengajak mereka, ada namanya Gembira ke Sekolah Naik Sepeda. Ini juga didukung oleh kepala sekolah. Kalau sekarang kita lihat banyak anak-anak yang menggunakan sepeda lebih sehat, lebih tidak polusi, ya kan? Ini kita galakkan. Dan juga sudah mulai banyak terlihat juga Pak ya di sekolah. Betul. Jadi di Kabupaten Sulawesi Selatan, pemerintah daerah sangat mendukung, dalam artian Jalan Ayani, Jalan Sudirman itu sudah disiapkan lajur untuk sepeda, itu disiapkan sama Kabupaten Sulawesi Selatan. Di 2015 kemarin memang alhamdulillah di kabupaten di bawah 1 juta penduduk untuk Kabupaten Sulawesi Selatan memenangi IRSA. Untuk 2016 Kabupaten Sulawesi Selatan mengikuti seleksi WTN. Mudah-mudahan doakan kami bisa berhasil merebut WTN. Ya, itu tadi Bapak AKP Sabila Mahmud selaku Kasatlantas Polres Hulu Sungai Selatan yang sudah memberikan informasi dan juga menjabarkan tentang keselamatan berlalu lintas, terutama untuk diri kita dan juga untuk para pengguna jalan lainnya di Hulu Sungai Selatan.